adik-adik, kita sudah bersuka cita, kita jangan lelah memuji Tuhan. Yuk kita makin semangat lagi memuji menyembah Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari undang Tuhan mengisi hati kita semua. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Panggil Yesus, ku undang masuk dalam hatiku, membimbing
Shalom adik-adik, apa kabar? Saat ini puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam situasi kita masih ibadah secara online. Saat ini kita bersama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan yang kita ambil dalam Markus 11 ayat 15 sampai dengan 19. Dengan tema Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja, penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Nah, dari pembacaan Nats Alkitab ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus marah. Mengapa Tuhan Yesus marah? Tuhan Yesus marah karena bait Allah yang seharusnya dipergunakan untuk berdoa, untuk datang menyembah Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan Yesus datang ke tempat itu, di situ didapatinya bait Allah digunakan untuk berjualan ternak, berjualan burung-burung, dan di situ juga ada tempat penukaran uang. Jadi di situ ada kegiatan untuk perdagangan, untuk belanja, dan seramai sekali seperti layaknya sebuah pasar. Di mana tempat suci bait Allah yang seharusnya digunakan untuk berdoa, digunakan untuk hal yang lain. Yang kedua, bahwa dalam bait Allah itu digunakan juga untuk mencari keuntungan lewat jual beli ternak, di mana orang-orang yang seharusnya datang untuk mempersembahkan korban bakaran, tapi mereka diharuskan untuk membeli ternak di situ dengan harga yang mungkin lebih tinggi. Jadi mereka dipaksa oleh para imam-imam itu untuk membeli ternak di situ, di mana imam-imam mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ternak itu. Kemudian juga di situ ada tempat penukaran uang, di mana pada saat penukaran uang juga dia juga mengambil untung untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi hal ini yang membuat Tuhan Yesus marah, karena bait Allah sudah digunakan untuk hal yang tidak sesuai, dan juga ada dosa-dosa yang dilakukan oleh imam-imam di situ. Maka Tuhan marah sekali, dia memporak-porandakan tempat itu dan mengusir orang-orang itu untuk keluar daripada bait Allah. Demikian juga bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 disebutkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka marilah kita semua adik-adik, kita jangan melakukan hal-hal yang menjadi Tuhan tidak suka, membuat kita melakukan banyak sekali dosa-dosa. Kita harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita jangan melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Mungkin kita pada saat kita datang gereja, kita sering adik-adik mengikuti ibadah tetapi tidak fokus dengan apa yang disampaikan, hanya bermain HP, bermain game, dan lain sebagainya. Tidak fokus, kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak memuji Tuhan dengan benar, kita tidak menyembah Tuhan dengan benar. Ini sangat tidak berkenan bagi Tuhan. Dan juga kita melakukan hal-hal yang mungkin kita membuat orang sakit hati. Padahal Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengasihi orang lain dengan kasih. Kemudian kita juga harus senantiasa bersyukur
Kalau saat kita tidak bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu tidak suka kepada kita. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari pada saat ini, Tuhan menghendaki bahwa tubuh kita, diri kita sebagai bait Allah, kita harus melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, hal yang menyukakan hati Tuhan. Jangan sampai kita membuat dosa-dosa di dalam bait Allah, yang mana itu adalah tubuh kita sendiri. Demikian yang bisa disampaikan, mari kita bersama-sama, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Mana kami adalah bait Allah-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukan hal-hal yang Engkau sukai ya Bapa, dan jauhkan kami untuk melakukan dosa-dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai senantiasa kami semua anak-anak-Mu, dan biarlah Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.